Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 9 yang sangat ibu banggakan, pertemuan kali ini merupakan pertemuan PPKN kesekian kalinya kita belajar melalui media daring. Tapi walaupun seperti itu keadaannya, ibu harap semangat belajar kita semua tidak turun karena keadaan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya dan seperti biasanya kita awali pembelajaran berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Seperti biasanya juga dalam pembelajaran PPKN, sebelum memulai pembelajaran guna menerapkan dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya, silahkan simak video berikut. Setelah kalian simak cuplikan video tersebut, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Ya, cuplikan video tersebut menampilkan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tentunya, pada pertemuan kali ini, materi atau bab yang akan kita bahas
yaitu bab 4, materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut merupakan tujuan pembelajaran dari bab 4 ini. Nah, berikut merupakan materi yang akan kita bahas dari bab 4. Pembahasan pertama, yakni bagian A, membahas mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Kemudian bagian B, membahas mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagian C, membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian bagian D, membahas mengenai upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Mari kita simak bersama. Setelah kalian simak cuplikan video yang telah Ibu tayangkan dalam slide sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan dalam suku, agama, ras, antar golongan. Semua itu merupakan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Namun karena di Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi satu tujuan, maka dari keberagaman tersebut terciptalah sebuah persatuan dalam kebangsaan. Nah, di sini makna persatuan yakni perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan makna kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan yang telah satu dan utuh. Bagian B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi satu kesatuan. Terbukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Dapat kita lihat dari keberagaman sukunya, agamanya, rasnya, dan antar golongannya yang bermacam-macam. Nah, dari hal tersebutlah kita diwajibkan untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia atau mencintai tanah air. Mencintai tanah air di sini bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia ini tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita juga tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain untuk dapat mencintai atau mengagungkan bangsa kita. Sebab hal seperti ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, hal tersebut juga tidak realistis. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab atau kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Hal ini terbukti bahwa negara Indonesia juga menganut sistem demokrasi atau kebebasan. Tetapi kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang tidak memiliki batasan atau kebablasan. Namun, kebebasan di sini merupakan kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap masyarakat di hadapan Tuhannya, kemudian kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negaranya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maksudnya di sini, negara Indonesia sebagai masyarakat dari negara tersebut dituntut untuk dapat memiliki pemahaman atau pengetahuan atau juga wawasan terhadap ideologinya, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang ada di negara tersebut.
Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Kemudian, bagian C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Dilihat dari keberagaman masyarakat Indonesia yang meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang pertama, suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah ke Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan suku yang lainnya. Dilihat di Indonesia itu terdapat beberapa suku, di antaranya suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, walaupun bangsa Indonesia memiliki suku yang berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, keberagaman masyarakat Indonesia lainnya dapat kita lihat dari adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat atau dapat kita kenal dengan kebiasaan. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari keberagaman budaya daerah, seperti dilihat dari rumah adatnya, pakaian adatnya, senjata tradisionalnya, dan alat musik tradisionalnya, lagu-lagu daerahnya, tarian daerahnya, dan lain sebagainya yang masing-masing memiliki perbedaan atau ciri khasnya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut masyarakat sampai sekarang. Sistem kekerabatan itu diantaranya sistem kekerabatan parental yang menarik keturunan dari kedua belah pihak ibu dan ayah. Kedudukan perempuan dan laki-laki sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Sistem kekerabatan parental ini tidak didominasi oleh salah satu pihak saja, namun kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Misalnya, di Jawa Barat, ketika akan menyelenggarakan pesta perkawinan dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Nah, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan pesta. Dari situlah dapat kita lihat bahwa sistem kekerabatan parental ini tidak didominasi oleh salah satu pihak saja, melainkan didominasi oleh kedua belah pihak, ya. Kemudian, sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini menarik keturunan dari ayah. Kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Nah, di daerah patrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya sama sekali, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian sistem kekerabatan yang terakhir yaitu
matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biasanya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Keberagaman masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari agama. Agama merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah Indonesia menetapkan 6 agama resmi bagi penduduk Indonesia, di antaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua, yaitu dinilai dari pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini tidak sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi ada kalanya keberagaman ini menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nah, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terciptanya integritas sosial. Kemudian yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga dapat memperkaya hazanah budaya bangsa. Nah, di samping itu ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian dampak negatif yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku lainnya. Negatif yang keempat, yaitu fanatisme yang berlebihan, atau paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga, yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi contohnya peristiwa G30 SPKI atau penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Yang kedua, konflik politik misalnya bentrokan akibat pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Kemudian konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan suku yang seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini juga dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dan ras yang lain. Pertentangan ini juga dapat disebabkan oleh sikap
rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Konflik yang keempat yaitu konflik antar golongan, yang merupakan pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu. Yang kedua, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Dan yang kelima, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan konflik. Kemudian ada juga beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Di antaranya, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok atau perasaan suatu kelompok yang merasa dirinya paling benar dan paling baik. Kemudian stereotip, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Kemudian hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Dapat dilihat gambarnya, ada tawuran antar warga ya. Kemudian yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia yang disebabkan oleh perkelahian ya. Di sini ada contohnya Taman Dago yang hancur karena adanya unjuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang keempat, perubahan kepribadian seseorang. Subbab terakhir yaitu D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kata SARA merupakan akronim atau kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya pencegahan yang pertama yaitu upaya preventif, yang artinya upaya mencegah sebelum masalah itu terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Kemudian upaya pencegahan konflik yang kedua dapat dilakukan dengan upaya represif, yang artinya upaya mengatasi masalah setelah terjadinya masalah. Contohnya seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan yang ketiga yaitu upaya kuratif, yang artinya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, dan kerjasama. Kemudian upaya pencegahan konflik lainnya sebagai tambahan, di sini ada saling menghargai dan menghormati yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran atau partisipasinya dalam menyimak pematerian ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mencari ilmu. Itu saja. Jangan lupa mengisi absennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.